Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan di hari ini atau kali ini kita mempelajari bab tentang munakahat atau pernikahan atau perkawinan. Untuk penjelasan ini akan saya sampaikan secara bertahap karena banyaknya materi pada bab ini yang akan kita pelajari nanti. Jadi untuk sesi ini yang kita pelajari adalah apa itu tentang munakahat, yang kedua hukum munakahat, kemudian yang ketiga tujuan munakahat. Munakahat sendiri atau perkawinan menurut bahasa Indonesia dari kata nikah yang berarti berkumpul atau bersatu. Dalam syariat Islam, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan serta menghasilkan hubungan kelamin antara keduanya dengan sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dasar-dasar atau ayat-ayat yang menjadikan hukum tentang pernikahan. Di antaranya adalah surat Ar-Rum ayat 21, kemudian di sini ayat An-Nur surat An-Nur ayat 32 dan masih banyak yang lain. Saya ambil satu ayat saja, yaitu surat An-Nur ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anqidul ayyama wa minkum wasolihina min ibadikum wa imanikum iyakunu faqara ayyaqimullahu min qablihi wallahu wasi'un alim. Dan kawinlah orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu dan lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah Subhanahu wa taala akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Dan di sini jika seseorang menikah, maka Allah akan memampukan mereka, akan mencukupi, bahkan akan memberikan kekayaan. Siapa itu orang yang berkaya? Yaitu orang yang pandai bersyukur. Jadi orang yang menikah insya Allah akan ditimbulkan oleh Allah yaitu rasa syukur. Maka kalau sudah ada rasa syukur, maka orang tersebut akan merasa dirinya adalah orang yang cukup atau orang yang kaya. Jadi tidak orang yang kekurangan atau orang yang miskin, karena pada dasarnya orang miskin itu adalah orang yang banyak keinginannya, sedangkan orang yang kaya itu adalah orang yang merasa cukup dalam hidupnya. Kemudian ada hadis-hadis yang menjadi dasar bahwa seseorang itu diperintahkan untuk menikah, yaitu diantaranya adalah hadis Bukhari dan Muslim. Di situ disebutkan, ya wahai pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu maka kawinlah, kecuali pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika mereka belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsunya. Tuh. Kemudian berikutnya adalah hukum nikah. Pada dasarnya hukum nikah itu adalah mubah. Tapi di sini ada beberapa macam hukum nikah. Yang pertama adalah sunnah. Bagi siapa yang sunnah? Yaitu bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinaan walaupun tidak segera menikah, maka hukum nikah adalah sunnah. Maka lebih baik
itu segera menikah, karena menikah itu mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua wajib bagi siapa? Yaitu bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina. Jika tidak menikah, maka hukum nikah adalah wajib. Jadi kalau sudah mampu semuanya dan khawatir untuk melakukan perbuatan zina, itu lebih baik menikah. Kemudian yang ketiga makruh. Siapa orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anaknya, maka hukum nikah itu adalah makruh. Maka dari ini untuk yang ketiga ini lebih baik untuk memperbanyak puasa. Kemudian yang keempat adalah haram, yaitu siapa? Bagi orang yang berbuat nikah, yaitu berniat untuk menyakiti wanita yang akan ia nikahi, maka hukum nikah tersebut adalah haram. Itu tentang pernikahan. Kemudian untuk tujuan pernikahan, yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, karena disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim, wanita yang didikahi karena 4 hal, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Menikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan tercela. Jadi ada 4 hal yang harus dipenuhi, tetapi yang harus pertama kali diutamakan adalah agamanya, baru yang lain, baru kecantikannya, baru kedudukannya, dan baru hartanya. Jadi yang paling diutamakan itu adalah keluarganya. Jadi karena agamanya, kalau dia itu agamanya baik, insya Allah akan selamat. Jangan khawatir bahwa rezekinya Allah itu sangat luas. Jadi Allah akan memberikan kecukupan, asal yang diutamakan adalah agamanya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan di situ, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu lebih rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Itu. Jadi oleh Allah akan diberikan ketentraman atau ketenangan hidup, itu janji Allah di dalam Al-Quran. Kemudian untuk membentengi akhlak. Jadi ketika menikah itu maka akhlaknya akan terbentengi, karena dengan menikah maka kemaluannya atau farjinya itu akan bisa ditundukkan, ya. Kemudian keempat, untuk meningkatkan kepada ibadah kepada Allah. Jadi semua yang dilakukan suami istri itu merupakan sebuah ibadah. Itu disebutkan di situ di dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Jadi Allah menjadikan dirinya itu pasangan suami istri, dan menjadikan bagimu istri-istri dan anak-anak cucumu, dan memberinya rezeki yang baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kalau sudah dilalui dengan cara-cara yang halal, cara-cara yang baik, maka Allah akan memberikan keturunan yang soleh dan solehah. Yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 229, disebutkan bahwa setelah menikah maka akan terbentuknya keluarga-keluarga yang islami. Demikian untuk penjelasan pada hari ini, dan nanti disambung pada bab subbab dari materi tentang munakahat atau pernikahan ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.